Maaf tadi mic-nya mati. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ja'far Shodiq. Saya pindahan dari SMP 17. Alhamdulillah bisa belajar, mengajar bersama anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya yang belajar ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di sini saya mengajar kelas 7 sama kelas 8. Mungkin ada yang saya ajar di sini? Ada ya? Ya, karena ini waktunya sudah jam 9:03. Karena mohon maaf agak terlambat karena tadi masih berdoa bersama Bapak Ibu guru mendoakan guru kita yaitu Bu Hajah Siti Zumarah. Oke. Untuk mempersingkat waktu agar tidak molor, akan Bapak buka pada pagi hari ini acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Malang. Yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf SMP Negeri 24 Malang dan anak-anakku seluruh peserta pesantren Ramadan kelas 7 dan kelas 8 dan wali murid yang mengikuti. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, memberikan kita kesehatan, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan pahala apa yang telah kita lakukan atau kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Yang kedua, sholawat serta salam semoga terhatur kepada junjungan Allah, kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh suri tauladan bagi kehidupan kita sehari-hari. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada acara pagi hari ini, yakni pesantren Ramadan. Yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, berjalan penuh dengan manfaat. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta mendapatkan pahala yang berlipat. Illa hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yakni pembukaan pesantren Ramadan, yang hal ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, ya, dan dilanjut setelah itu materi. Ya. Untuk lebih singkatnya, kami persilakan Bapak Kepala Sekolah untuk membuka acara pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu panitia peningkatan imtak atau Pondok Ramadan SMP Negeri 24 Malang. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua yang barangkali juga ikut hadir di Pondok Ramadan daring ini, dan tentunya untuk anak-anakku tercinta siswa kelas 7 dan 8 SMP Negeri 24 Malang yang soleh dan solikah. Patut kita syukuri bahwa kita semuanya pagi ini diberikan nikmat berupa kesehatan, bisa hadir, bisa mengikuti Pondok Ramadan ini meskipun secara daring. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anakku, mestinya Pondok Ramadan ini awalnya bukan daring, tetapi luring. Kalian datang ke sekolah. Namun karena ada kejadian yang tidak diinginkan dengan meninggalnya guru kita, guru kalian, almarhumah Ibu Siti Zumar SAG, maka kegiatan ini akhirnya diubah menjadi kegiatan daring. Demikian juga yang awalnya PTM, pembelajaran tatap muka terbatas, yang akan dimulai tanggal 19 kemarin, akhirnya ditunda juga. Sehingga insya Allah PTM akan dilaksanakan mulai tanggal 26 April minggu depan. Insya Allah dari sekolah nanti akan segera memberikan edaran dan pelaksanaannya. Karena PTM terbatas, nanti yang hadir ditata dengan model ganjil dan genap. Hari ini kalian semuanya mengikuti kegiatan Pondok Ramadan ini. Bapak berharap ikuti dengan baik, ikuti sampai akhir. Lakukan jika ada tugas, kerjakan dengan baik, dengan ikhlas. Semoga ini menjadi berkah untuk kalian semuanya. Tentunya ini masih puasa kan? Coba yang puasa, tangannya diangkat. Yang puasa. Yang puasa. Kamera dihidupkan yang puasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak senang sekali kalian menjalankan ibadah puasa. Dan Bapak berharap dalam puasa ini kalian juga melakukan ibadah-ibadah yang lain. Sholat 5 waktunya, sholat sunnah rawatibnya, sholat duhanya, sholat tarawehnya, tadarusnya, dan tentunya kalian membuat laporan harian yang sudah disiapkan oleh guru agama. Kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan tentunya diisi dengan jujur, karena kejujuran itu menjadi modal utama kalian. Bapak berharap kegiatan Pondok Ramadan ini bisa meningkatkan imtak kalian, meningkatkan jadi lebih baik, kegiatan keagamaannya, sholatnya menjadi lebih baik, puasanya lebih baik, adabnya terhadap guru, terhadap orang tua lebih baik. Dan marilah kita berdoa semoga PTM ini nanti bisa segera kita laksanakan. Insya Allah tanggal 26, sehingga kalian bisa
datang ke sekolah, bisa belajar di sekolah meskipun belum penuh. Itu yang Bapak pesankan, semoga kegiatan ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Pondok Ramadan SMP Negeri 24 Malang untuk kelas 7 dan 8 secara resmi dibuka. Demikian anak-anakku sekalian, sekali lagi harapan Bapak Ibu Guru, harapan orang tua, mohon ikuti kegiatan ini dengan baik, lakukan tugas dengan baik dan lengkap, sehingga menjadi berkah untuk kalian semua. Demikian akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan dan pembukaannya dari Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan ini semua menjadi motivasi untuk anak-anak semuanya, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang cerdas, yang jenius, yang soleh-soleha, menjadi anak yang sukses di dunia dan akhirat. Untuk acara berikutnya, yakni acara materi atau materi, sebentar akan saya bacakan susunan jadwal kegiatan. Tadi sudah dibuka. Setelah itu habis ini jam 9:15 sampai nanti kurang lebih jam 10:30, yaitu materi sholat yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Imam Ghazali, dengan harapan anak-anak lebih mendalami tentang keutamaan, pentingnya, manfaatnya daripada kita melaksanakan sholat. Oke, anak-anak, jangan lupa ya untuk absensinya yang setiap hari. Cuma mengingatkan, absensi setiap hari kegiatan Ramadan yang sudah di-share yang pertama kemarin, hari pertama di bulan suci Ramadan kemarin, itu mohon diisi. Meskipun yang uzur tetap mengisi. Mengenai fotonya itu disesuaikan. Kalau yang uzur bisa foto positif. Foto-foto yang bersifat positif, bisa foto membantu orang tua membaca, memberikan dana sosial, atau sekiranya di situ hal-hal yang berbau bersifat positif. Ya. Mungkin di sini mohon nanti ketika pemateri sedang memberikan materi, mohon diamati, dicermati, dan yang paling penting dicatat. Ya, nanti ada pengumpulan tugas mengenai materi yang disampaikan oleh pemateri. Dan kedua, silakan bertanya. Ketika bertanya bisa melalui chat, tulis di chat yang sebelah itu ya. Misalnya ada pertanyaan yang sekiranya perlu kalian tanyakan, bisa melalui chat. Pertanyaan nanti akan saya bacakan atau sama pemateri dibaca dan dijawab. Mungkin ini aja. Langsung saja saya berikan kepada pemateri. Ya, untuk waktu dan tempat, Ustadz Imam Ghazali, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali. Al-akhiril baqi bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairim man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairal mubtadi'. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak-anakku sekalian, para siswa-siswi SMP Negeri 24 Malang, khususnya kelas 7 dan kelas 8 yang amat sangat saya banggakan. Sebagaimana biasanya, marilah kita bersama aturkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman Islam sehat dan sempat, sehingga kita pada pagi hari ini alhamdulillah bisa bersama-sama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan jalan thalabul ilmi, menuntut ilmu agama sebagai bekal kehidupan kalian di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua kalinya, salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita minadz zulumati ilan nur, dari jalan yang gelap gulita yaitu zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yaitu dinul Islam, agama Islam. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak lanjutkan, mungkin kalian bertanya-tanya, siapa yang nongol di depan kamera ini? Saya adalah guru kalian juga. Ya mungkin yang kelas 8 belum pernah tahu saya. Saya adalah guru SMP Negeri 24 Malang juga, seperti Bapak Ibu guru yang lain. Mata pelajaran nanti yang saya ajarkan kepada anak-anak adalah pelajaran yang amat sangat anak-anak sukai, yaitu pelajaran matematika. Tapi tidak apa-apa, walaupun guru matematika, pada pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi keagamaan, khususnya masalah sholat. Anak-anakku sekalian, kali ini coba niatnya dulu ditata. Kalian harus menata niat bahwa niatnya mencari ilmu, memberantas kebodohan, dan paling utama adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم Apa Pak maksudnya? Maksudnya begini, bahagia di dunia harus dengan ilmu, bahagia di akhirat harus dengan ilmu,
bahagia keduanya harus dengan ilmu, harus dengan ilmu. Nah, itu hadis Rasulullah. Jadi kalau kita kepingin bahagia di dunia, kuncinya cari ilmu duniawi ya. Kalau kita ingin bahagia akhirat, cari ilmu akhirat atau ukhrawi. Kalau ingin bahagia keduanya, juga kita cari dengan ilmu. Oke ya. Pada pagi hari ini kita mau mencari ilmu bersama-sama, belajar bareng ya. Belajar bareng. Ya, sebentar Pak Imam mau share dulu materi yang akan kita kaji bersama. Oke? Nah, selaku sebagai orang muslim, kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Anak-anak, nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu banyak sekali. Amat sangat banyak. Kita tidak bisa menghitungnya. Tapi pada kesempatan kali ini, Bapak akan tampilkan beberapa nikmat saja yang menurut Bapak paling penting bagi kita semua. Yang pertama adalah nikmat iman. Iman. Karena kalau kita sudah diberi nikmat iman, ini nikmat yang luar biasa. Ya, kalau Bapak otak-atik, iman itu apa? Nah, ini singkatan aja deh. Ingin mulia, agama nomor 1. Jadi kalau kalian ingin menjadi orang yang mulia, nomor 1 kan agama. Ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Jadi orang yang menomor 1 kan agama, itulah orang yang mulia. Sebaliknya orang yang menomor 2 kan agama, mendahulukan yang lain keduniawiaan, itu tidak mulia atau kurang mulia. Jadi nikmat iman yang telah kita pegang wajib kita syukuri bersama. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat Islam. Tidak semua orang berkesempatan menjadi orang Islam. Kalian sudah mendapatkan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat agama yang kita cintai bersama, yaitu Islam. Kalau kita otak-adik lagi, Islam itu apa? Ingin selamat, laksanakan ajaran Muhammad. Ajaran Muhammad itu apa saja? Ya semua bentuk-bentuk ajaran yang telah diajarkan dalam agama Islam. Baik itu mulai syahadat, sholat, dan lain sebagainya. Nah, kali ini nantinya Pak Imam akan fokus pada salah satu nikmat saja, yaitu nikmat sholat. Tapi nanti, ya. Jadi ini Islam, ya. Kita harus bangga menjadi orang Islam. Kemudian nikmat yang ketiga adalah nikmat sehat. Bangga kalau kita sehat. Apa artinya kita punya harta yang banyak, punya ilmu yang banyak, mempunyai keluarga yang enak, tapi kalau badan kita, tubuh kita tidak sehat, apa artinya? Oleh karena itu, sehat adalah nikmat yang luar biasa setelah nikmat iman dan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, as-sehat liman ittaqa khairum minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa nilainya jauh lebih berharga daripada dunia, daripada kekayaan.
Jadi sehat ini jauh lebih berharga bagi orang-orang yang beriman, bertakwa. Sehat ini jauh lebih berguna, lebih berharga daripada kekayaan yang kita miliki. Apa artinya kaya kalau tidak sehat? Inilah sehat. Oleh karena itu, sehat harus kita jaga benar-benar. Kita rawat, kita pupuk benar-benar supaya nikmat itu tidak lepas dari diri kita. Kalaupun kita sakit, namanya manusia pasti pernah sakit. Tapi mudah-mudahan sakitnya itu pun tidak terlalu lama menghampiri kita. Dan mudah-mudahan sakit yang seandainya kita terima, mudah-mudahan sebagai penyebab gugurnya dosa-dosa kita. Nah, yang keempat adalah nikmat sempat tentunya. Karena tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah. Kita diberi kesempatan untuk menjadi orang beriman. Alhamdulillah. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk beragama Islam. Alhamdulillah. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk sehat. Alhamdulillah. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat bergabung dalam pondok Ramadan ini juga alhamdulillah. Siapa tahu di antara sekian banyak temanmu ada yang belum sempat untuk hadir. Karena belum mendapat nikmat yang namanya nikmat sempat. Anak-anak. Nah, sekarang kita menuju kepada materi kita. Ya, tadi masih pembukaan. Ini kita masuk pada materi kita. Tentang sholat. Saya berharap anak-anak SMP 24 Malang termasuk anak-anak yang rajin sholat. Anak-anak yang rajin sholat. Yang istiqomah dalam sholatnya. Sebab apa? Sholat itu adalah tiang agama. Pokoknya agama. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumil qiyamah as-shalah. Nanti pada saat hari kiamat yang dihisab pertama, yang dihitung pertama adalah bab sholat. Kita termasuk golongan yang mana? Oleh karena itu perlu Pak Imam sampaikan, ada 4 golongan orang Islam dalam sholat. Golongan yang pertama, wah ini namanya tarokahun. Golongan tarokahun ini adalah golongan orang Islam yang tidak mau mengerjakan sholat. Yang meninggalkan sholat. Nah, orang-orang yang kelompok tarokahun ini termasuk orang-orang yang merobohkan agamanya sendiri. Wa man tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agamanya. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan satu ini. Mengaku Islam tapi tidak pernah mau sholat. Ini nanti berarti kita dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang merobohkan agama. Ya sudah otomatis kalau namanya orang-orang yang merobohkan agama, tempatnya di mana? Ya tidak lain dan tidak bukan. Tempatnya adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Golongan yang kedua, golongan sahun. Namanya sahun. Mungkin kalian juga sudah sering mendengar ini. Apa sahun ini? Golongan orang-orang yang sholat. Orang-orang Islam sholat. Tapi sholatnya ini sak karepe dhewe. Seenaknya sendiri. Mau sholat, sholat. Lagi nggak enak pikiran, nggak sholat. Jadi sholatnya bolong-bolong. Sholatnya menunggu kalau hatinya lagi enak. Mungkin pas punya duit, sholat. Mungkin pas lagi ngejar pacar, sholat. Tapi begitu agak susah sedikit, sholatnya tidak dikerjakan. Ini kalian sudah hafal ini. Al-Ma'un mengatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah,
Fawailul, dikatakan fawailul, ya sungguh celaka, atau bisa diartikan neraka wel. Tempatnya orang-orang yang melakukan sholat, tetapi dia lalai dalam sholatnya. Ya, jadi sholat dia, tapi jarang-jarang. Ya, jarang-jarang. Sholat tapi jarang-jarang. Sudah jarang-jarang, waktunya pun sudah mepet-mepet akhir. Ya, subuhnya jam 6 pagi. Sudah habis waktunya. Ya, dohornya sudah jam 2. Itu pun kalau masih mau. Ya, golongan orang semacam ini namanya sahun. Mudah-mudahan kita juga dijauhkan oleh Allah dari golongan orang-orang yang nomor 2 ini, sahun. Nah, golongan yang ketiga. Golongan namanya daimun. Daimun ini artinya ajek, rutin, istiqomah. Golongan orang-orang daimun, ya, orang-orang yang rutin dalam mengerjakan sholat, ini termasuk orang-orang yang cukup, ya, cukup dalam arti ya cukup berkualitas. Cuman masih belum sempurna. Ya, masih belum sempurna. Hanya ajek, rutin. Tidak pernah telat sholatnya. Sholat di awal waktu, syukur-syukur kalau berjamaah. Orang-orang daimun ini dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang tidak pernah sambat. Ya, tidak pernah sambat tentang hidup dan kehidupan yang dilaluinya. Orang yang selalu qanaah, menerima apa yang menjadi pemberian Allah untuk dirinya dan keluarganya. Jadi menerima apa adanya. Tapi walaupun apapun keadaannya, dia tetap sholat dengan istiqomah. Ini kelompok daimun. Kemudian kelompok yang tertinggi adalah kelompok khasyi'un. Apa khasyi'un? Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Karena orang-orang kelompok nomor 3 daimun kadang-kadang sholat tapi belum khusyuk. Ya, lah khusyuk itu artinya apa? Orang-orang yang dalam sholatnya itu bisa menghadirkan hati dan pikirannya. Jadi pikiran dan hatinya ikut. Lah supaya khusyuk gimana? Ya satu, ya minimal kita tahu, paham apa yang kita ucapkan. Ya, kita sholat ketika iftitah. Setelah takbiratul ihram, nah di sana kan ada itu. Kamu janji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, penguasa alam dan semesta. Ya, kita sudah berjanji bahwa hidup matinya, ibadahnya, semuanya diperuntukkan oleh Allah. Ini artinya apa? Kita sudah berjanji menjadi orang yang ikhlas. Karena apa artinya kita banyak sholat tapi tidak ikhlas? Makanya selalu diawali dengan niat. Usolli fardol, misalkan usolli fardol asri, terakhir lillahi ta'ala. Selalu diakhiri dengan lillahi ta'ala. Karena apapun yang kita kerjakan kalau tidak lillahi ta'ala, ya percuma, tidak ada artinya. Nah, orang yang khasyun inilah yang termasuk kelompok yang tertinggi. Dalam Al-Quran dijelaskan ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi orang-orang yang khasyi'un, khusyuk dalam sholatnya, inilah orang-orang yang beruntung. Yang nantinya berhak menyandang predikat tamu Allah untuk menempati Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, tadi sudah Pak Imam katakan sholat adalah tiang agama. Ya,
Kemudian pengertian sholat itu apa sih sholat itu? Doa. Sholat itu doa yang dipanjatkan dalam serangkaian ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram sampai dengan tahiyatul akhir, kemudian diakhiri salam. Itu sholat. Nah, sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Hukum sholat fardu 5 waktu yaitu wajib ain atau fardu ain. Artinya wajib pribadi sendiri-sendiri, tidak boleh diwakilkan. Nah, karena sholat itu doa, ya, semua bacaan yang ada dalam sholat itu doa, doa kita. Lah, alangkah tidak benernya apabila kita sholat kemudian kita guyon. Wong kita berdoa kok guyon. Jawil-jawilan ini saya sering dapati ketika sholat jamaah, khususnya anak-anak seusia SMP. Jamaah zuhur, asar, begitu imamnya takbir, Allahu Akbar, makmumnya masih saling senggol-senggolan, saling itik-itikan, tertawa cekikikan. Padahal kita sholat itu doa, nak. Kita berdoa kepada Allah. Apa yang kita doakan? Macam-macam. Macam-macam. Mau kita minta dunia, di situ ada. Minta akhirat, apalagi ada. Minta keluarga, ada juga. Ya, jadi karena ini doa, ayo sekarang kita tanamkan pada diri kita. Kalau kita sholat, karena ini doa, doa itu apa sih? Permintaan, permohonan. Ayo kita minta dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian minta uang pada orang tua dengan sungguh-sungguh, dikasih. Tapi kalau mintanya nggak sungguh-sungguh, orang tua mungkin juga bilang, ini mintanya nggak sungguh-sungguh, untuk apa? Akhirnya nggak dikasih. Nah, sama dengan kita minta pada Allah. Kalau sholat kita dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, nah, insya Allah yang kita minta, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Nah, sholat 5 waktu anak-anak. Jadi Pak Imam di sini sekarang khusus sholat 5 waktu saja lah. Nggak usah sholat sunnah. Ya, sholat sunnah itu tambahan. Yang utama 5 waktu. Merupakan ibadah yang Allah syariatkan kepada Nabi Muhammad tanpa melalui perantaraan dari siapapun. Perlu kalian ketahui bahwa perintah-perintah agama yang lain disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Tapi khusus untuk sholat, tidak. Allah langsung mengundang Muhammad SAW untuk langsung menghadap keharibaan beliau. Untuk menerima langsung yang namanya perintah sholat. Mulai dari 50 waktu, akhirnya dapat keringanan sampai 5 waktu. Di mana walaupun sholat 5 waktu itu, nanti fadilahnya, keutamaannya sama dengan sholat 50 waktu yang disyariatkan sebelumnya. Ya, jadi Kanjeng Nabi ini ditimbali ketika Mi'raj, ya, ketika Mi'raj hanya untuk menerima perintah sholat. Karena ini perintah langsung dari Allah kepada Muhammad SAW, berarti sholat ini adalah amat sangat penting. Tidak bisa ditawar. Kalau kita sudah mengaku sebagai orang Islam, orang mukmin, mau tidak mau harus sholat. Sholat itu kebutuhan kita kepada Allah, bukan kewajiban sebenarnya. Kalau kita mindset kita di pikiran kita sholat itu wajib, berat. Tapi kalau kita mindset kita, pikiran kita mengatakan sholat itu kita yang butuh untuk minta kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah. Insya Allah sholat itu ringan. Bahkan kita inginnya sering-sering sholat. Akhirnya timbullah sholat-sholat sunnah. Karena orang ini merasa nggak cukup bertemu dengan Allah. Kepingin selalu minta pada Allah. Nah, karena dia merasa butuh. Kalau wajib, kalau kita merasa wajib, berat. Kalau orang diwajibkan, wajib bayar pajak, berat. Sekolah itu wajib, berat. Tapi kalau sekolah itu kamu yang butuh ilmu, ringan.
tugas itu berat karena wajib. Kalau tugas itu kamu nyatakan sebagai ya kebutuhan kamu untuk menjadi orang yang lebih pandai, ringan. Ya oleh karena itu, anak-anak, mari mindset kita ubah. Ya, pola pikir kita ubah bahwa kita sholat itu yang butuh kita. Bukan kewajiban. Kalau kewajiban berat, ya. Mari kita ubah. Kita ubah pikiran kita, pola pikir kita bahwa ketika kita sholat, kita yang butuh menghadap Allah, kita yang butuh untuk berdoa, untuk minta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di balik perintah sholat fardu 5 waktu memiliki begitu banyak keajaiban. Di antaranya otomatis ya menjadi lebih dekat dengan Allah. Satu, orang yang senang sholat berarti lebih dekat dengan Allah. Yang kedua, hatinya menjadi tentram. Kenapa? Karena sholat itu doa. Ya, doa itu dapat menenteramkan hati. Terus pikiran serta perasaan menjadi tenang. Orang kalau sudah selesai sholat pasti pikirannya tenang, hatinya adem ayem, tentrem. Tidak pernah merasa gelisah. Dan terdapat juga kenikmatan untuk kesehatan tubuh. Nah, ya, jadi sholat itu sehat. Ini saya kasih garis biru, warna biru, karena begitu pentingnya. Ya, kita utamakan yang sehat ini. Hubungannya apa sih sholat dengan kesehatan? Nah, jadi itu. Kalau menenteramkan hati, oke. Dekat dengan Allah, pasti. Ya, perasaan menjadi tenang, oke. Tidak gelisah, iya. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga bisa menjadikan tubuh lebih sehat. Nah, ini menurut penyelidikan para dokter. Ya, ini bukan Pak Imam yang mengatakan ini. Karena ini couplingnya dokter. Sholat subuh, ya kita lihat aja. Dilakukan sejak terbit fajar shodiq hingga hampir munculnya matahari. Waktunya itu ya. Kurang lebih sekarang mulai jam 4:15. Ya, sampai munculnya matahari kurang lebih jam 5:30. Ya, munculnya matahari bukan hanya akan membawa rezeki untuk kita karena kita sudah bangun pagi, tetapi juga menerapi sistem pernapasan dan paru-paru kita loh. Jadi begitu matahari muncul, itulah terapi, ya, terapi untuk sistem pernapasan dan paru-paru kita. Keseluruhan organ tubuh kita akan mendapatkan pasokan nutrisi bersih yang dikirim oleh darah dari paru-paru. Karena udara di waktu subuh masih sangat bersih. Oke. Disebutkan juga pada sebuah penelitian bahwa di paru-paru kita akan proses detoksin atau pembuangan zat racun yang terjadi pada waktu subuh. Biasanya terjadi pada jam 3 sampai jam 5 pagi. Oleh karena itu, kenapa jam 3 sampai jam 5 pagi? Oleh karena itu, agama mengajarkan, loh jam 3 itu belum subuh Pak. Lah inilah kehebatan Islam. Kita diminta untuk bangun sepertiga malam terakhir. Ya, untuk melaksanakan sholat sunnah, sholat tahajud, hajat, taubat, dan lain sebagainya. Nah, karena disinilah terjadi proses detoksin, pembuangan zat racun. Nah, indahnya Islam dengan mengatur kita untuk sholat subuh. Kalau kita sudah tahu semacam ini, sholat subuh manfaatnya untuk detoksin atau pembuangan zat racun dari paru-paru kita, mengapa kita masih tidak mau bangun pagi? Ya minimal bangunnya subuh lah. Syukur-syukur kalau bisa sebelum subuh. Ini manfaatnya. Ya dahsyatnya di sini sholat subuh, dahsyatnya. Bahkan orang yang cara agama, orang-orang yang sholat subuh berjamaah, ya. Wah ini 2 rakaat sholat fajar ini, wah jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Ya. Jadi kita lebih kaya daripada orang yang paling kaya di dunia ini. Kalau dia tidak sholat. Betul. Kalau kita mau melaksanakan sholat subuh. Sholat fajar. Oke, sekarang sholat duhur. Kita lihat. Biar kita paham. Ya, sholat duhur dilakukan pada jam 12 hingga jam 1 siang. Ini akan membuat jantung dan usus kecil kita jadi lebih sehat.
Waktu zuhur adalah waktu kita yang penuh dengan rasa stres karena aktivitas. Yang orang dewasa mungkin dengan kerjanya, anak-anak dengan sekolahnya, yang remaja dengan kuliahnya dan lain sebagainya. Nah, aktivitas yang semacam itu menumpuk stres, tingkat stresnya orang atau siswa. Nah, sholat ini bisa menjadi satu bentuk relaksasi. Karena air wudhu yang mampu menormalkan panas jantung kita. Fungsi jantung yang normal kemudian bisa mempengaruhi sistem-sistem lain. Darah dipompa oleh jantung sehingga sari-sari makanan yang dibutuhkan organ tubuh bisa dialirkan dengan baik. Nah, setelah melaksanakan sholat pasti ada kesegaran tersendiri yang dapat dirasakan. Pikiran yang sumpek dan penat serta tenaga yang lelah karena beraktivitas setengah hari akan hilang setelah melaksanakan sholat zuhur. Nah, ya, agama begitu indahnya. Setelah sholat subuh dengan dektoksinnya, racun-racun semua dikeluarkan dari paru-paru. Sekarang jantung kita yang diopeni oleh agama. Jadi agama ngopeni paru-paru, ngopeni jantung kita. Kalau kita mau taat. Kalau kita nggak mau taat, ya nggak diopeni. Gitu ya. Ini sholat zuhur. Kemudian sholat asar. Nah, sholat asar dilakukan antara jam 3 hingga jam 5 sore. Ini bisa menyehatkan kandung kemih kita. Inilah rahasia di balik sholat 5 waktu lainnya. Karena pada waktu tersebut antara hawa sekitar dan hawa tubuh kita akan terjadi proses penyesuaian. Kandung kemih berfungsi sebagai pengubah cairan tubuh menjadi air seni dan membuangnya keluar dari tubuh kita. Kalau bekerja dengan baik, maka di dalam tubuh kita akan terjadi keseimbangan kimiawi serta metabolisme tubuh yang terjaga dengan baik. Sebaliknya, apabila kandung kemih tidak berfungsi dengan baik, maka di tubuh kita akan ada penumpukan cairan yang berbahaya tentunya, sebab cairan-cairan tersebut mengandung racun. Nah, ya, jadi inilah manfaat kelebihannya sholat asar, yaitu bisa menyeimbangkan antara kimiawi serta metabolisme tubuh dengan baik. Kandung kemih kita insya Allah akan sehat. Karena kandung kemih ini juga bahaya kalau tidak kita openi. Ya. Kemudian sholat maghrib. Sholat ini dilakukan setelah terbenamnya matahari. Akan membantu menyehatkan ginjal dan kandung kemih. Pada waktu tersebut hawa udara menurun dan lagi-lagi tubuh perlu menyesuaikan. Dengan sholat maghrib, kemunduran energi panas ginjal bisa dicegah sehingga paru-paru serta limpa kecil kita akan berfungsi dengan baik. Ya, ini manfaat sholat maghrib, ginjal dan kandung kemih. Kemudian sholat isya. Sholat isya dilakukan jam 7 hingga jam 9 malam lah rata-rata ya. Ya mungkin ada yang mau melaksanakan imsak jam 11 boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi rata-rata kita melaksanakan jam 7 sampai 9 lah. Ya. Pada jam tersebut, hawa tubuh kita lebih tinggi dari hawa udara dan saatnya menyesuaikan lagi. Dan inilah yang disebut sebagai waktu pendinginan dan relaksasi bagi seluruh otot yang sudah bekerja seharian. Rahasia keajaiban sholat fardu 5 waktu yang terakhir ini adalah dari sudut pandang agama, yaitu sholat isya dapat dilakukan saat sepertiga malam. Ini diharapkan dikarenakan waktu tepat di mana doa akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu anak-anak ya, dengan yang saya paparkan ini ya minimal kalian sekarang sudah berubah mindset kita. Ternyata sholat itu penting. Sholat itu saya yang butuh. Bukan Allah butuh. Allah tidak butuh sholat kita. Kita yang butuh kepada Allah. Ya, insya Allah. Dengan semacam itu, kita nantinya menjadi orang-orang yang bahagia. Ya, ini ya, keajaiban dalam sholat, yakni selain kita memenuhi perintah Allah, mendapatkan ketenangan dan bal dari Allah, kita juga mendapatkan tubuh yang sehat dengan melakukan sholat 5 waktu secara rutin dan tidak lewat waktu. Bagi yang ingin hidup sehat dan memulainya dengan cara mudah, yakni dengan cara sholat secara teratur. Pesan sponsor, jangan lewatkan waktu sholatmu. Jangan lewatkan waktu sholatmu. Jangan lewatkan waktu sholatmu. Nah, saya kira itu yang
perlu Pak Imam paparkan. Mungkin ada dari anak-anak yang mau bertanya, atau mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilakan. Insya Allah ya kita belajar bersama. Ya, kita belajar bersama. Ayo silakan bertanya. Kalau ada yang masih bingung, masih kurang paham, ya di luar sholat pun boleh. Kalau Pak Imam bisa, Pak Imam jawab. Tapi kalau enggak bisa, ya nanti kita serahkan pada guru agamanya. Ya, coba katanya ada pertanyaan di chat. Ya, ini Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Ananda Evelyn Manggal. Ya. Pertanyaannya, apakah sholat itu sah ketika kita sholat tiba-tiba terpikir hal-hal lain di luar sholat atau pikiran melayang, tetapi hati berkeinginan keras untuk khusyuk, sehingga kita tidak bisa konsen 100%. Bagaimana Ustadz? Wow, pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan tingkat tinggi nih. Ini Bapak juga sering mendapat pertanyaan semacam ini. Yang bertanya bukan anak-anak ini. Ya. Pertanyaan level itu biasanya menyampaikan orang-orang yang yang sudah dewasa. Ya. Hebat sekali pertanyaannya. Terima kasih, Nak. Oke. Tadi Pak Imam mengatakan kita itu akan masih selamat ya bila kita minimal pada level 3. Daimun, ya, daimun, ajek dalam sholat. Khosyi'un, wah ini luar biasa. Nah sekarang tidak khusyuk itu tidak membatalkan sholat, ya. Jadi tidak khusyuk, tidak konsentrasi itu tidak membatalkan sholat, ya. Secara fikih tidak membatalkan sholat, ya, tetapi mengurangi kualitas sholat seseorang. Jadi nggak apa-apa, nggak batalkan, silakan teruskan sholat, asalkan kita langsung, apalagi tadi kalian sudah pingin khusyuk tapi nggak bisa, nggak apa-apa, belajar terus, sholat terus, jangan sampai waduh nggak bisa khusyuk, nggak usah sholat deh, tambah keliru, tetap sholat ya, sholat tetap, walaupun nggak bisa khusyuk Pak, nggak apa-apa. Lah supaya bisa khusyuk, ayo kita belajar artinya. Nah, kalau kita pahami artinya, tidak mungkin kita tidak khusyuk ya. Walaupun tidak khusyuk kan dikit. Nah, kalau suruh khusyuk 100% tidak bisa. Yang bicara ini, kalau sholat suruh khusyuk 100% belum bisa. Jujur saya khusyuk 100% tidak bisa. Apalagi suasana ramai. Ya, suasana ramai ketika Allahu Akbar, ono arek jengkulitan. Bengok-bengok. Ya minimal namanya manusiawi ya, kita punya telinga, ya, punya mata, pasti kadang-kadang masih mendengar, masih melihat. Tapi insya Allah kalau kita berusaha, insya Allah berusaha terus berusaha, insya Allah lama-lama secara nggak sadar kita akan khusyuk dengan sendirinya. Jadi langkah pertama, coba tolong dipahami arti yang kita baca. Yang pertama. Yang kedua, harus kita ingat, kita bikin, kita sholat ini menghadap Allah. Kalau nggak khusyuk kan sungkan, gitu loh ya. Kalau nggak khusyuk kan gimana ya, menghadap Allah kok nggak khusyuk lah. Itu kita mindset gitu. Kita mau minta pada Allah. Kalau nggak teman-teman nggak sungguh-sungguh, nggak khusyuk, rasanya gimana? Nah, gitu ya. Itu aja. Jadi nggak batal. Boleh, langsung teruskan. Terus sholat sambil berusaha semaksimal mungkin untuk bisa khusyuk dengan sebaik-baiknya. Ada lagi? Coba ini di chat ini banyak, ini yang mana yang jawab ini? Silakan Ustadz yang pilihkan, Ustadz Jabar. Ya, ini pertanyaan yang kedua dari 7E Meisya. Pak mau tanya, waktu taraweh di rumah yang betul 2 salam atau 4 salam? Ya. Gimana?
Dulang lagi pertanyaannya, waktu sholat tarawih di rumah yang betul itu 2 salam atau 4 salam? Sholat sendiri di rumah. Lewat mungkin sholat munfarid, sholat sendiri. Oh. Sholat tarawih ya, sholat tarawih sendirian. Masih masuk ini? Ya. Sholat tarawih sendirian. Tarawih itu kan sholat ya, sholat sunnah ya, salah satu qiyamul lail. Qiyamul lail khusus yang ada di bulan Ramadan namanya sholat tarawih. Ya. Sholat tarawih ini hukumnya sunnah. Dikerjakan berjamaah di masjid, musola, langgar dan sebagainya boleh, baik. Dikerjakan di rumah ya enggak apa-apa. Utamanya ini musimnya COVID. Kalau badan agak enggak enak ya di rumah aja dengan keluarga. Kalau bisa jamaah dengan bapaknya ya, dengan kakaknya. Kalau tidak bisa ya dengan terpaksa sendiri ya enggak apa-apa sendirian. Kemudian tata caranya sama ya, 2 rakaat salam ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bukan 4 rakaat salam ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Jadi bukan 4 rakaat langsung salam, enggak ada ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Masalah banyaknya rakaat ya terserah kalian kuat yang mana, mau ikut 8 rakaat ya silakan. Mau ikut 20 rakaat silakan. Sama-sama benernya. Yang salah itu yang tidak tarawih ya. Nggak usah diperdebatkan. Biar mau 8, mau 20, mau 40, nggak apa-apa. Ada 40, ada. Nggak apa-apa. Silakan kalau kuat ya. Yang salah yang tidak tarawih. Gitu aja ya. Oke, monggo ada lagi? Ini pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan anak muda ini. Jadi teringat masa muda ini. Pak Ustadz, kalau kita pacaran itu puasanya dapat pahala apa enggak? Sekali lagi ya. Oke. Waduh. Terima kasih ya. Pacaran dalam Islam itu tidak ada. Ya, Islam tidak mengenal pacaran. Ya, ada ta'aruf. Ta'aruf hanya kenalan doang. Ya, hanya kenalan sebentar. Kalau mau menikah ya, dari pacaran itu enggak ada dalam agama Islam. Pak, hari gini enggak pacaran, enggak keren. Wah, ini yang meracuni kita. Sebenarnya agama ya katakanlah melarang lah pacaran tuh memang enggak ada. Tapi ya repot kalau zaman sekarang ini. Ya, zaman sekarang repot karena situasinya semacam ini. Ya, tapi kalaupun ya bukannya berarti saya membolehkan loh, enggak ya. Kalaupun terpaksa harus melakukan pacaran, ya harus tahu etika, tahu norma-norma agama. Apakah mengurangi pahalanya puasa? Kemungkinan besar iya. Coba ya, Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, khamsin yuftir nas-shaim. 5 hal yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Saya katakan menghilangkan pahalanya puasa gitu aja. Kalau membatalkan puasa kok sawangannya. Nomor 1 al-kidbi, goroh, bohong. Ini mengurangi ganjarannya puasa. Yang kedua ghibah. Ghibah itu rasan-rasan. Apa? Rasan-rasan bahasa Indonesianya apa? Menggunjing. Ya. Rasan-rasan atau menggunjing. Ghibah. Yang ketiga namimah. Namimah ini memfitnah. Apa bedanya ghibah dengan namimah? Kalau ghibah ini benar, misalkan si A itu tidak puasa, terus kita ngomong, oh si A itu nggak puasa, tapi dia nggak dengar kita ngomongnya sama orang lain. Nah itu namanya ghibah. Kalau namimah ini sudah fitnah, kalau dia puasa kita mengatakan nggak puasa. Oh si A lo nggak puasa, tadi saya tahu dia di warung loh. Siapa tahu di warung tuh hanya suruh ibunya beli kok. Kamu sudah bilang nggak puasa, itu namanya namimah, ya. Kemudian yang keempat, wan nadhara bisahwat. Oh, delok ambek sahwat. Sekarang pacaran tuh kira-kira melihatnya apa? Normal-normal saja apa ono? Ada apanya ya? Itu kalau wan nadhara bisahwat melihat dengan syahwat, ya. Pahala puasanya berkurang banyak itu. Berkurang banyak, ya. Dan yang kelima adalah sumpah palsu. Oke itu ya.
Jadi bisa jadi dan kemungkinan besar bisa mengurangi pahalanya puasa. Oke, silakan yang lain. Nonton TikTok sama aja. Selama wanadara bisahwat, melihatnya dengan penuh syahwat. Jangankan TikTok, kita nonton sinetron aja siang hari loh ya. Kalau malam hari beda ya, kan enggak puasa. Kalau siang hari kita nonton sinetron, kemudian yang ada apa ya? Ada pemerannya cantik, terus kita melihat dengan dengan ada setrum. Waduh, setrum. Itu juga sudah mengurangi pahalanya puasa. Lihat isi TikToknya. Iya, lihat isi TikToknya. Kadang-kadang TikTok kan kadang-kadang isinya tausiah ada, nggak apa-apa. Tergantung isinya, kontennya ya. Bukan TikToknya, bukan. Ada lagi? Banyak ini kalau Ya. baca semua. Ini pertanyaan lagi, Ustadz. Ya. Dari 7A Andita Lintang. Pak, jika kita tidak sholat karena ada kepentingan, itu mengqadha sholatnya memakai sujud sahwi atau tidak? Terima kasih. Tidak sholat karena kepentingan. Kepentingan apa ini? Nggak jelas ini. Begini. Kepentingannya apa ini nggak jelas. Ya. Jadi jawabannya juga bingung ini. Kepentingan apa? Sholat, nak ya. Ini sebagai gambaran aja. Orang yang sakit parah pun, ini masih kewajiban sholat loh, nak. Ya. Walaupun tidak bisa berdiri, dengan berbaring boleh. Dengan duduk boleh. Dengan duduk nggak bisa, ya dengan berbaring. Dengan berbaring nggak bisa ya ketap-ketip itu nggak apa-apa. Yang penting hatinya niat sholat. Jadi sholat itu nggak bisa ditunda. Nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Berarti nanti kita bisa-bisa tergolong sahun nanti atau tarokahun malahan. Ya, naudzubillah. Jadi kalau bisa sesibuk apapun, ya, sesulit apapun kita luangkan waktu sholat. Pak, saya jadi manten dirias jam-jam. Loh, salah. Waduh. Ketika sebelum dirias dijamak dulu. Ya, misalkan kamu nanti mau kembali manten. Ini contoh aja ya, contoh ya. Yang perempuan itu kadang-kadang kan didandani ya, dirias itu lama. Nah, itu sebelum waktunya masuk ya sholat dulu, bisa jamak takdim atau jamak takhir. Ya. Kalau qadha sholat itu hanya karena lupa, misalkan gini loh ya. Kamu bangun kesiangan, ya, karena kegiatan keagamaan misalkan ya. Waduh, tadi malam sudah gini, ya, sudah tahajud gini, terus ada pengajian sampai tengah malam. Akhirnya saya kerinan akhirnya bangun jam 7. Langsung sholat subuh jam 7, tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Gitu ya. Jadi intinya begini anak ya, jangan sampai dengan alasan apapun kita meninggalkan sholat. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Itu aja. Monggo, dilanjut kalau masih ada. Pak, jika di saat puasa. Pak, sholat boleh freestyle nggak, Pak? Zaman sekarang freestyle. Apa itu? Zaman sekarang banyak yang seperti itu, seperti freestyle push up. Apakah sholatnya batal? Sujud terus masuk sikilnya diukur. Ya. Freestyle. Waduh, saya baru dengar ini freestyle. Saya memang orang kuno ya. Sholat freestyle. Saya nggak paham itu maksudnya. Oh, jadi sholat itu harus sesuai dengan syariatnya. Kalau sujud ya sujud, ya. Nggak boleh push up, ya. Kalau ruku ya ruku, nggak boleh begijasan. Tiga gerakan di luar gerakan sholat itu sudah membatalkan sholat, ya. Kalau kita ada 3 gerakan berturut-turut di luar gerakan sholat itu membatalkan sholat. Apalagi freestyle gerakannya lebih dari 3, saya kira pasti membatalkan sholat, betul ya? Ya, melecehkan bahkan itu ya. Oke, monggo. Kalau ada yang lain? Pertanyaan lagi, Pak. Pak, sholat witir itu dikerjakan 1 kali salam atau 2 kali salam? Dari kelas 7D Mega Sekarsari. Ya. Untuk sholat witir itu artinya ganjil. Ya. Boleh 1, boleh 3. Ya. Boleh 5.
boleh 7, boleh 9, boleh 11. Rasulullah mengerjakan sholat witir paling banyak 11. Kalau mau 13 Pak, nggak ada larangan. Tapi Rasulullah itu biasanya 11. No. Kalau tadi tata cara pelaksananya, Pak, ini saya witirnya 3 rakaat, 3 rakaat ya. Kemudian enaknya 1 salam atau 2 salam. Nah, ini ada perbedaan pendapat, khilafiyah. Ada yang mengerjakan pakai 2 salam, yaitu pertama 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Oke, enggak apa-apa. Ada yang langsung 3 rakaat, enggak boleh, boleh. Ada, semuanya ada hadisnya ya. Ini adalah ikhtilaf di ummati rahmah. Perbedaan dari umatku adalah rahmah, kasih sayang. Enggak apa-apa. Silahkan. Kamu ikut yang mana? Mau ikut langsung 3, silakan. Mau ikut yang 2 dan 1, silakan. Tapi di Indonesia yang sebagian besar mazhab Syafi'i, insya Allah ikut yang 2 salam, yaitu 2 rakaat baru 1 rakaat salam. Itu aja ya. Pertanyaan berikutnya dari kelas 7D, Ageng Pristiantono. Pak, apakah kalau kita sholat terus melakukan gerakan 3 kali, selain gerakan sholat, apakah sholatnya sah atau pahalanya yang kurang? Oh ya, melakukan gerakan lebih dari 3 kali berturut-turut itu sholatnya batal. Tadi sudah saya katakan batal, ya. Bukan pahala yang berkurang, batal. Ya diulangi aja, ya. Jadi 3 gerakan berturut-turut di luar gerakan sholat adalah membatalkan sholat. Sehingga ya namanya membatalkan sholat ya sudah langsung batal. Silakan sholat lagi, gitu aja. Oke. Ada yang lain? Silakan. Lomba, hukum ikut lomba berbayar, kita bayar, nanti ikut lomba, menang dapat hadiah. Oh gitu. Oke. Pak, ini ada lomba. Ada lomba yang bayar. Nanti dapat hadiah, misalkan yang paling sering ini apa? Gerak jalan ya. Terus lomba-lomba Agustus-an itu membayar. Oke. Ini juga ada beberapa pendapat. Pendapat yang ekstrim mengatakan tidak boleh. Karena itu termasuk judi. Ya. Termasuk judi. Membayar untuk mendapatkan bayaran yang besar. Ini ada pendapat yang ekstrim. Nggak boleh. Yang kedua, pendapat yang mengatakan begini. Boleh, asalkan diniati sudah. Saya niat bantu panitia untuk pelaksanaan lomba. Biar nanti lombanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian perkara nanti menang atau mendapat hadiah, itu adalah hadiah. Itu adalah ya sudah prestasi kita. Itu yang pendapat yang kedua. Silakan pilih yang mana. Pilih yang mana, ikut yang boleh atau ikut yang tidak boleh. Silakan ya. Ini pilihan, kita nggak bisa memaksakan karena ini adalah beda pendapat. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Untuk anak-anakku semuanya, mohon kalau bertanya itu mengenai materi. Kalau di luar materi mungkin tidak bisa dibahas di sini, mungkin besok masih ada. Besok itu amalan Ramadan, bisa puasa, bisa sholat sunnah, bisa pokoknya bisa tadarus, pokoknya berkenaan dengan puasa. Dan untuk hari Jumatnya itu materinya adab. Jadi memperjelas materi kali ini, mohon materinya sesuai dengan tema, yaitu mengenai sholat. Sekilas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Febrian Fiandika. Pak, kalau sholat terus menangis, sholatnya saking khusyuknya sampai menangis ini, itu sholatnya batal apa sah, Pak? Saya lagi, Pak, kalau ketika sholat menangis, ya menangis, itu sholatnya batal atau tidak, Pak? Iya, sudah. Kalau orang sholat menangis, ya ini tergantung menangisnya apa.
Kalau begitu sholat, kemudian dia membayangkan kebesaran Allah ketika membaca doa dan sebagainya, ya justru itu baik, bagus. Ya, berarti kita menghayati isi sholat. Tapi kalau nangisnya itu baru dapat kabar, baru dapat kabar tentang musibah yang menimpa keluarganya, entah apa. Nah, yaitu ya otomatis kalau terlalu lama ya bisa membatalkan sholat gitu loh ya. Karena itu termasuk orang menangis itu kan bergerak-bergerak loh. Ya, minimal bergerak-bergerak. Ya, bergerak yang sama 3 kali dengan gerakannya berturut-turut bisa membatalkan sholat. Ya, jadi tergantung nangisnya. Ya, ada orang yang sholat itu sampai gugup nangis karena dia menghayati betul-betul apa yang dibaca, apa yang dimohonkan. Ya, insya Allah itu jauh lebih bagus. Ya, kita berdoa sambil meneteskan air mata luar biasa. Saya sulit kalau berdoa untuk meneteskan air mata. Hanya ya kadang-kadang saja. Kalau pas betul-betul mengenang, ya, pas galau mungkin ya. Udah, gitu aja, monggo. Ya. Pertanyaan berikutnya dari 7G Atta Okinaya. Pak, apa yang harus makmum lakukan jika imam sudah menyelesaikan bacaannya dan melanjutkan ke gerakan berikutnya, sedangkan makmum masih belum menyelesaikan bacaan? Terima kasih. Prinsipnya makmum itu ikut imam. Bukan Imam Ghazali loh ya, imam sholat. Nanti Imam Ghazali ikut, lah saya di sini kok ya. Ya prinsipnya makmum itu harus ikut sholat. Kalau imamnya sudah ruku, kalian tidak usah meneruskan bacaannya, nanti malah ketinggalan rukuknya, ya, malah nggak boleh. Jadi makmum itu adalah mengikut imam. Jadi kalau gini, kalau kalian terlambat datang misalkan ya, makmumnya sudah sujud, kalian nanti takbiratul ihram langsung sujud, nggak usah ruku, nggak usah i'tidal, langsung sujud, gitu loh ya. Jadi makmum itu mengikuti imam. Jadi jangan sampai cepet-cepetan, mari takbiratul ihram, kemudian ruku, i'tidal, baru sujud. Wah, enggak boleh, malah enggak boleh. Harus langsung ikut imam. Imamnya sujud, langsung ikut sujud. Ya. Nanti hitungannya gimana? Nah, patokannya ruku. Kalau masih mengikuti ruku dengan sempurna, berarti dia masih mendapati rokaat itu. Ya. Tapi kalau setelah ruku, berarti rokaat itu tidak dihitung. Ya, tidak dihitung. Berarti rokaat berikutnya sampai ikut rokaat berikutnya. Hitungannya loh ya, hitungannya. Itu. Ya, masih ada lagi? Ini pertanyaan yang terakhir. Yang lain yang sudah bertanya belum bisa dijawab di sini, bisa nanti ketika kita luring ataupun bisa WA ke guru agamanya. Yang belum kejawab bisa bertanya langsung. Ya, ini pertanyaan yang terakhir dari Aurelia Putri Faluli 7F. Pak, ketika akan membaca Al-Fatihah dan surat dalam sholat, apakah dianjurkan membaca ta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, Aurel Putri Faluli 7F. Terima kasih. Dalam sholat ini kita tidak boleh menambah-nambah bacaan selain bacaan-bacaan yang telah ditetapkan oleh aturan atau fikih dalam sholat. Ta'awudz itu tidak termasuk bacaan yang disyariatkan oleh agama dalam sholat, sehingga tidak perlu membaca ta'awudz, ya, tidak perlu membaca ta'awudz dalam sholat, karena itu bukan merupakan bacaan yang dicontohkan di dalam mengerjakan sholat, ya, tidak boleh membaca ta'awudz di dalam sholat. Gitu aja, monggo. Gimana?
Belum anu. Ya, terima kasih Ustadz Imam. Untuk materi berikutnya yaitu pendalaman materi atau preview atau menyimpulkan dari pembahasan kita mengenai sholat. Nah, saya ingatkan lagi untuk anak-anakku semuanya yang belum absen agar segera absen karena sebentar lagi kegiatan kita pada siang hari ini akan berakhir dan diteruskan untuk hari esok. Ya, untuk Ustadz, monggo diberikan sedikit pendalaman materinya mengenai apa yang telah dibahas tadi. Monggo, Ustadz. Terima kasih. Sebagai penutup jumpa kita pada pagi hari ini, ya kita rangkum apa yang sudah kita bicarakan bersama tadi tentang sholat aja ya. Yaitu tadi sudah saya katakan sholat itu ada 4 macam atau 4 golongan, ya, yaitu tarokahun, sahun, daimun, khosiun. Ya, kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita berusaha menjadi orang yang minimal daimun, minimal istiqomah dulu, minimal istiqomah. Baru kalau bisa kita tingkatkan menjadi orang yang khosiun, khusyuk dalam sholatnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ayo kita ubah mindset pikiran kita bahwa sholat itu adalah kebutuhan kita. Kebutuhan kita untuk menghadap Allah, untuk meminta segala sesuatu kita kepada Allah. Sehingga kalau mindset kita benar, insya Allah sholat kita akan bisa khusyuk dengan sendirinya. Tidak kita iringi dengan guyon, dengan jawil-jawil dan lain sebagainya. Ya. Itu aja, intinya hanya sedikit itu kok ya. Kemudian hikmah-hikmah sholat tadi sangat bagus untuk kesehatan ya. Ya, jadi apa sholat subuh bagaimana untuk paru-paru ya, terus dohornya jantung, kandung kemih ya. Lah ginjal dan lain sebagainya. Kalau kita sholat dengan istiqomah, minimal istiqomah saja dulu, insya Allah tubuh kita akan sehat ya. Akan sehat, tapi dengan sehat kita harus bersyukur. Syukurnya untuk apa? Ya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anak, saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Kalau ada sesuatu yang kasar, sesuatu yang mungkin menyinggung perasaan anak-anak, ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau itu benar-benar datangnya dari Allah, kalau itu salah, ya memang keterbatasan Pak Imam sendiri. Oke, kita akhiri dengan doa ya bersama-sama ya, agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan segala bentuk ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang paling baik yang pertama kita tujukan pada kedua orang tua kita ya, baru yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghafir lana dhunubana ya Allah wa liwalidayna warhamhum kama rabbahunna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa tasyahudana wa du'ana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas
ilmu yang diberikan kepada kita semuanya mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan dengan kita istiqomah melaksanakan sholat, kita menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang bahagia di dunia hingga akhirat. Sebelum kita tutup, ada beberapa informasi mengenai kegiatan ini. Jangan lupa besok anak-anakku semuanya jam 9 bisa langsung standby ya, on air ya. Mohon diikuti dari awal sampai akhir karena nanti akan ada door prize atau hadiah bagi siswa atau santri yang Bisa menjawab pertanyaan atau siswa yang terbaik atau yang aktif mengikuti. Kasih kuis. Ya mungkin dari saya sebagai pembawa acara saya akhiri. Setelah ini akan dilanjut oleh Ibu Ida. Ada kurang lebihnya apabila ada kata-kata yang kurang pas, kurang sopan, kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, kita jaga puasa kita agar puasa kita ini mendapat pahala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini silakan. Ibu mau apa ini? Review berarti apa? Apa yang dibutuhkan apa? Gimana Ibu? Di sana. Sudah keluar lagi, Pak. Udah keluar. Backlight. Sudah, Pak? Pada on, Pak. Sudah, Pak? Dah, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Suaranya Pak, suaranya anak-anak Pak. Untuk mereview materi, saya memberi kesempatan untuk anak-anak yang mampu mereview materi dengan baik dan menyadari hikmahnya. Yang siap silahkan. Angkat tangannya. Ya, silakan yang siap. Siapa? Ada hadiahnya. Nanti kita kasih reward. Halo. Jadi kayaknya acaranya sangat seru sekali, banyak pertanyaan dan antusias yang luar biasa. Lebat aplaus untuk anak-anak. Dan untuk mereview silakan satu anak angkat tangannya. Nanti ada hadiahnya. Angkat tangan siapa? Ustaz, Pak Ustaz yang berisi pertanyaan. Angkat tangannya anak-anak. Siapa yang siap? Yang siap angkat tangannya seperti saya ini. Angkat tangannya anak-anak. Review materi. Angkat tangan di Zoom. Bisa dibaca materinya tadi, intinya apa, terus kesimpulannya apa. Nanti ada hadiah khusus untuk anak-anak. Kita ambil yang paling siapa? Sultan mau mereview. Dikit aja Bu. Dikit aja Bu. Ya, silakan Sultan. Sultan dilawan. Hari ini tuh saya itu bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita.
yaitu iman, Islam, jihad, zakatan. Ada orang Islam dalam sholat tahun almun an-nasiun. Dan sholat 5 waktu merupakan ibadah yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa melalui perantara dari siapapun. Hikmahnya apa? Kalau hikmahnya itu jadi kita jangan meninggalkan sholat dalam keadaan apapun itu. Itulah. Jangan meninggalkan sholat dalam keadaan apapun, walaupun menurut anak-anak itu penting. Ya. Jadi sholat itu tidak boleh ditinggalkan karena hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Keren. Aplaus untuk Sultan. Kita ambil yang terbaik ya. Kita ambil lagi yang mereview. Coba silahkan Cantika 8C. Alhamdulillah, wali kelasnya Bu. Cantika gitu. Ya Pak, ini. Cantika. Cantika, mic-nya diterima, dihidupkan dulu Cantika. Halo Cantika. Iya, Bu. Silakan mereview materi yang sudah disampaikan tentang sholat, kemudian hikmahnya. Silakan. Ayo segera. Malu, Bu. Loh, ini suara kamu terdengar loh di sini. Ayo silakan. Nggak usah malu. Latihan berani, latihan percaya diri. Ayo. Berani enggak? Saya hitung sampai 3. Kalau enggak kita kasihkan ke yang lain kesempatannya. 1, 2, 3. Silakan. Cantika. Hidupkan kameranya juga. Halo. Cantika tidak bersuara, diganti Siti Badriah. Cantika ya. Kalau malu-malu tak ganti temennya. Loh, ayo cepetan, waktunya habis. Ayo silakan. Ayo Cantika. Ayo. Tenang. Kita wajib sholat, ya, tidak boleh meninggalkan sholat. Itu aja? Itu aja, Ya. Cantika? Oke, terima kasih. Aplaus untuk Cantika. Kita ambil lagi Yordan ya. Yordan, silakan dihidupkan kameranya dan audionya. Sama diterima audionya. Yordan, halo. Halo Mas Bro. Terima audionya. Yordan. Tidak menerima ya? Kalau tidak menerima, Yudi. Yudi, mana Yudi? Terima audionya. Halo, Yudi.
Yudi, mana Yudi? Ya, Bu. Kameranya hidupkan, Mas Bro. Halo, Bu. Loh. Oh, dikurangi Bu. Kalau nggak ada. Iya. Oh, dikurangi. Kalau kameranya nggak dihidupkan, poinnya berkurang. Ayo, silakan. Ya, Bu. Ya, silakan. Mereview ulang, Yudi. Sip. Ayo. Yang telah dijelaskan tadi adalah pengertian dari sholat. Dan ada 4 golongan orang Islam dalam sholat. Karokahun, sahun, daimun, kosiun. Sholat 5 waktu merupakan ibadah yang Allah syariatkan kepada Nabi Muhammad tanpa melalui perantara dari siapapun. Kamu. Hikmahnya adalah kita harus melaksanakan sholat 5 waktu dalam segala apa ya ini? Keadaan? Dalam keadaan? Dalam keadaan apapun. Tuh. Sudah, Bu. Itu aja? Ya, itu aja cukup. Keren, Yudi. Aplaus untuk Yudi. Cip. Satu lagi untuk yang cewek. Siapa ya? Amelia 7D. Silahkan hidupkan audionya. Amelia. Halo. Halo. Dan hidupkan audionya. Kameranya. Sudah? Sudah. Silahkan menyampaikan, mereview ulang materi. Ya. Yang keras, yang jelas. Hikmah sholat dapat membuat kita patuh kepada Allah dan dapat menyehatkan tubuh. Jiwa kita juga menjadi lebih tenang kalau kita khusyuk. Itu hikmahnya. Review materinya sayang. Materi. Kita harus mendirikan sholat karena itu adalah tiang agama. Kalau kita tidak meninggalkan sholat, maka kita akan mendapatkan dosa yang besar. Meskipun dalam keadaan apapun, kita harus melaksanakan sholat. Dari semua sholat, seperti subuh, duhur, asar, itu harus dilakukan karena juga dapat menyehatkan tubuh. Dapat menyehatkan tubuh kita. Bagus sekali. Itu lebih ke kesimpulan ya sayang ya. Iya. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Na'udzubillah min dzalik. Keren, tepuk tangan. Kayaknya banyak yang mau review. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Sibat, artis, penyanyi dangdut, Siti Badriah. Silahkan dihidupkan audionya dan kameranya. Ayo Mbak Sibat. Kameranya. Sudah. Silakan review materinya dulu yang lengkap jelas, kemudian kesimpulannya. Oke? Tadi materi dan poinnya membahas tentang bersyukur atas adanya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Ada iman, Islam, adanya kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, dan ada 4 golongan orang Islam dalam sholat. Ada tarokahun, orang yang tidak mau mengerjakan sholat. Sahun, sholat yang mengikuti kata hati, kadang sholat, terkadang tidak. Dan daimun, rutin atau istiqomah melaksanakan sholat, tetapi belum sempurna atau belum khusyuk. Yang terakhir ada khosyiun, orang-orang yang khusyuk dalam melakukan sholat. Kesimpulannya apa, Mbak? Kita harus apa? Bahwasanya kita harus senantiasa sholat dalam keadaan apapun, dan kita harus mensyukuri atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bagus sekali, sangat lengkap.
Ada tambahan lagi? Kita harus bersyukur dan qanaah menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Dan harus sholat dalam keadaan apapun. Ada tambahan? Sudah. Itu aja. Terkait freestyle apa tadi? Freestyle. Ya. Tahu? Enggak. Jadi gerakan-gerakan selain sholat lebih dari 3 kali itu membatalkan sholat. Jadi jangan sampai kamu kecanduan TikTok sholat sambil gini-gini. Itu sudah batal sholatnya. Ya, jangan sampai ditekan setiap hari kalau kecanduan sholatmu sambil gini-gini, batal sholatnya. Paham itu mana anakku semuanya? Terima kasih Sibat. Aplaus untuk Sibat Ria. Bagus sekali. Terima kasih anak-anak semuanya. Semoga acara hari ini bermanfaat. Untuk anak-anak yang mereview, nanti kita ambil terbaik 1 dan hadiahnya diambil ketika PTM, tatap muka minggu depan ya. Terima kasih. Saya akhiri dari Bu Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.